Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Lukurukmana dengan NIM 200106127. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai interaksi obat oksikodon dan naloxone. Apa itu interaksi obat? Interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain, makanan, obat tradisional, atau senyawa kimia lain. Berdasarkan mekanismenya, interaksi obat dibagi menjadi interaksi farmasetika, interaksi farmakokinetik, dan juga interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakokinetik merupakan interaksi yang berkaitan dengan proses ADME. Pada proses absorpsi, mekanisme yang dapat terjadi ialah terbentuknya kompleks yang tidak larut dan sulit diserap usus. Kemudian, pada distribusi, adanya perubahan ikatan protein dengan obat, pada metabolisme adanya induksi enzim dan penghambatan enzim, serta pada ekskresi dapat terjadi mekanisme adanya perubahan aliran darah di ginjal dan perubahan pH urin. Selanjutnya ialah interaksi farmakodinamik, yaitu interaksi yang terjadi pada tingkat reseptor. Terdapat interaksi agonis dan juga antagonis, di mana untuk agonis itu terjadi ketika dua obat yang mempunyai efek farmakologis yang sama diberikan secara bersamaan. Untuk interaksi antagonis, terdapat antagonis kompetitif, yaitu ketika Untuk interaksi antagonis, terdapat antagonis kompetitif, yaitu ketika dua atau lebih obat berkompetisi untuk berikatan dengan reseptor yang sama. Sedangkan pada interaksi antagonis non-kompetitif, berikatan dengan reseptor yang berbeda. Nah, apakah semua interaksi obat itu bersifat merugikan? Jawabannya adalah tidak. Seperti pada interaksi yang terjadi antara obat oksikodon dan naloxone berikut. Oksikodon merupakan salah satu obat analgetik opioid yang digunakan untuk meredakan nyeri sedang hingga berat. Obat oksikodon ini dapat menimbulkan efek samping sembelit dan juga ketergantungan. Maka dari itu, tentunya penggunaan oksikodon ini harus dengan resep dokter. Oksikodon bersifat agonis pada reseptor mu opioid. Dalam penggunaannya, obat oksikodon ini tidak dapat langsung dihentikan secara tiba-tiba, tetapi harus dilakukan tapering off guna menghindari adanya sindrom putus obat opioid. Selanjutnya ialah naloxone, digunakan untuk mencegah dan mengatasi overdosis opioid. Salah satunya ialah oksikodon. Dapat menimbulkan efek samping mual, muntah, dan juga diare. Naloxone bersifat antagonis kompetitif pada reseptor mu opioid, sehingga dapat memperbaiki kondisi depresi pernapasan yang diakibatkan oleh keracunan opioid. Namun, jika digunakan dalam dosis yang terlalu tinggi akan mengakibatkan adanya sindrom putus obat. Oksikodon bekerja dengan mengikat reseptor mu opioid sehingga terjadi penghambatan sinyal nyeri dari otak ke seluruh tubuh. Sedangkan naloxone berperan sebagai antagonis kompetitif pada reseptor mu opioid yang akan menyebabkan efek oksikodon berkurang, sehingga terjadi pengurangan kemungkinan adanya ketergantungan pada oksikodon dan berkurangnya efek samping konstipasi yang disebabkan oleh oksikodon. Untuk contoh kasus, di sini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Pain Therapy with Oxycodone and Naloxone Prolonged Release Combination Case Report. Pada kasus disebutkan bahwa terdapat seorang pria berusia 45 tahun yang datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri kanker di rongga perut yang menyebar ke daerah tulang belakang. Pasien juga mengeluhkan mual, muntah, sembelit, serta berkurangnya nafsu makan. Pada bulan Maret tahun 2011, pasien menjalani laparotomi untuk mengangkat tumor pada pankreas dan untuk mengatasi nyerinya itu diberi ketoprofen 50 mg. Kemudian, selang 5 bulan, yaitu tepatnya pada Agustus 2011, pasien mengeluh nyeri. Setelah dilakukan CT scan perut, terdapat tumor pada kepala pankreas dan sudah bermetastasis hingga kedua lobus paru. Dokter memutuskan untuk memberikan tramadol 200 mg per hari dan juga ketoprofen 50 mg untuk mengatasi nyeri dan didapatkan hasil nyeri berkurang. Pada bulan September tahun 2018, pasien kembali menjalani operasi karena adanya penyumbatan pada saluran cerna. Untuk mengatasi nyerinya masih sama, diberi tramadol 200 mg per hari dan juga ketoprofen 50 mg. Nyeri dapat teratasi dengan baik. Pada bulan Oktober tahun 2011, pasien kembali dirujuk ke rumah sakit karena mengeluhkan nyeri pada perut bagian atas yang menjalar hingga ke daerah tulang belakang, disertai dengan mual, muntah, sembelit, dan juga kehilangan nafsu makan. Pasien diberi fentanyl 25 mikrogram per jam, NSAID dan juga laktulosa
serta morfin sebutan 20 mg. Didapatkan hasil nyeri yang dirasakan oleh pasien berkurang. Tetapi karena pada kasus ini pasien membutuhkan anti nyeri untuk jangka waktu yang lama, maka mulai dikhawatirkan munculnya efek ketergantungan dan juga konstipasi parah akibat dari penggunaan morfin dalam jangka waktu yang lama. Maka direkomendasikan penggunaan kombinasi antara oksikodon dan juga naloxone dalam bentuk sediaan prolong release dengan dosis 2 kali 10 mg, serta terapi fentanyl jika terjadi sakit yang luar biasa dengan dosis 100 mg. Pada kunjungan selanjutnya ditemukan adanya peningkatan terapi nyeri yang signifikan, yaitu rasa nyeri pada pasien bisa terkontrol dengan baik, pergerakan usus normal, dan juga mual tidak terulang kembali. Selain itu, didapatkan hasil adanya perbaikan suasana hati dan juga adanya peningkatan nafsu makan yang berkelanjutan pada pasien. Kesimpulan yang didapatkan dari kasus tersebut adalah penggunaan terapi kombinasi oksikodon dan naloxone prolong release merupakan pilihan baik, karena efek analgetik oksikodon dan perbaikan fungsi gastrointestinal oleh naloxone yang akan memberikan hasil perbaikan nyeri yang baik. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Bye!